Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja dari beberapa data ini ya. Ini saya kutip dari Jurdil 2024 ya, OTRJ ya. Kita update per tanggal 18 Februari 2024. Cukup menjadi perhatian begitu kan ya, data yang kemudian dilakukan oleh Jurdil ini dari update ini sudah 5.312 begitu kan. Artinya semakin meningkat, yang awalnya 700 dan sekarang sudah menjadi 5.000. Mungkin dengan kehati-hatian si Jurdil ini begitu kan, data lihat satu persatu. Ini sebenarnya perlu ditiru begitu KPU di situ begitu kan. Mengapa saya harus merujuk pada data ini? Karena nampaknya ini cukup hati-hati begitu kan ya. Sama dengan di negara-negara yang lain yang membutuhkan sampai 30 hari di situ untuk bisa siapa yang unggul begitu kan. Bukan tiba-tiba hitungan jam lalu kemudian muncul kemenangan mereka begitu kan. Ya, jadi saya berasumsi begini. Karena data-data yang sekarang ini banyak begitu dipublikasi di web. Tapi rasanya ya dari data Jurdil ini nampaknya perlu hati-hati. Ya, mungkin dianggap satu dulu begitu kan ya. Satu sisi mungkin ya takut error dan sebagainya. Ini sudah mencapai 1.173.000. Ini data yang masuk. Anies Baswedan menjadi dominan 42,2%, paslon 02 38,5% dan paslon 3 yaitu 19%. Artinya ada mengalami revisi dan peningkatan di situ begitu kan. Ya, data-data yang masuk selama ini. Apakah Anda percaya? Nah, itu tergantung. Karena pada hakikatnya kalau kita berbicara KPU sekarang sudah minta maaf sana sini begitu kan, salah data dan sebagainya. Saya sudah mengecek tadi begitu kan. Terus dengan ada data yang ini lalu kemudian mengatakan ya disepelekan misalnya. Tidak seperti itu. Karena data-data selama ini bukan tidak mungkin, ini menjadi akurasi yang sangat luar biasa begitu dibandingkan dengan yang lain. Bisa saja seperti ini begitu. Walaupun data ini masih 5.000 TPS begitu kan, tapi mungkin dengan kehati-hatian mereka, data itu biar tidak error dan sebagainya, ya ini kan perlu ditiru begitu kan, perlu dilihat di situ begitu. Jadi kita lihat saja, nanti kan membutuhkan 1 bulan sebenarnya ya, sama dengan negara-negara yang lain ya, negara-negara demokrasi yang maju itu kan membutuhkan 15 hari sampai 30 hari dan sebagainya. Jadi kalau sekarang sudah pemilihan, tiba-tiba 1 jam sudah ketahui hasilnya, ini kan gimana begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalkulasi politik seperti ini saya kira menjadi pembanding sebenarnya begitu dari yang lain begitu. Coba kita lihat saja database-nya begitu kan ya. Database dari Provinsi Jawa Tengah ini menjadi cukup perhatian, memang ya Prabowo unggul di situ begitu ya. Sumatera Barat ya Prabowo sementara itu unggul ya. Tapi rupanya dari Aceh ternyata 13.000%, 13.000 begitu ya Anies Baswedan, sedangkan paslon 02 yaitu masih 5.000. Ini kan sebenarnya cukup imbang lah di situ begitu kan. Jadi kalau data-data yang sekarang ini dipublikasikan dengan dari Jurdil 2024 ya, kita akan tunggu update-nya begitu. Jangan tiba-tiba menyimpulkan wah ini yang menang begitu kan ya. Karena apa? Karena dengan satu sisi data-data dashboard-nya ini begitu sudah menunjukkan bahwa perlu dengan kehati-hatian mereka. Salah satunya misalnya begitu kan ya. Ya, datanya mungkin dari provinsi ini, provinsi dan sebagainya begitu. Biar web itu tidak blank. Lihat saja KPU sekarang. Ya, bagaimana? Apakah blank? Permintaan maaf dan sebagainya sudah banyak begitu. Apalagi sekarang ini jangan sampai di framing dengan hal-hal yang nuansa-nuansa seperti demo, seperti apa begitu kan. Justru orang ya melakukan pemakzulan, terus kemudian demo sebenarnya ini tidak fokus pada ini begitu kan. Akhirnya data bisa dibolak-balik sana sini bisa saja terjadi. Menurut saya pribadi dari tim Anies Baswedan, dari Pak Ganjar, kita fokus kepada data ini, kita kawal data ini begitu kan. Jadi kalau data ini dikawal, benar-benar dikawal sesuai dengan data yang ada, lalu kemudian masih ada nuansa-nuansa yang kemudian dugaan-dugaan kecurangan, kita lihat di situ, baru kita turun ke jalan begitu kan. Tapi nampaknya sekarang ini kan datanya ya memang
sudah ada indikasi-indikasi kedugaan-dugaan itu sudah muncul sebenarnya tanda-tanda begitu kan ya. Beberapa video yang sudah beredar dicoblos di situ pakai paku begitu kan, ditumpuk dicoblos itu sudah masuk di situ. Nah, bagi kami data kehati-hatian itu sangatlah perlu begitu kan. Bukan soal memasukkan data ini, data itu dan sebagainya. Bisa saja error di situ begitu ya. Ini lihat saja. Kalau teman-teman tidak percaya, kita klik saja di situ jurdil2024.org begitu kan ya. Itu sudah Anies Baswedan 42%, sedangkan Prabowo 38%. Selisihnya ya hanya 4% begitu kan ya di situ dengan total 1.178.000. Kita tunggu update-nya karena setidaknya update-nya ini kalau nggak salah begitu yang saya amati itu per 1.000 begitu kan. Ya besok ya hari ini 1.000, besok lagi 1.000, besok lagi 1.000 data atau 1.000 TPS dan sebagainya yang masuk. Karena nampaknya bagi kami ini yang paling kehati-hatian. Bagi kami begitu kan. Tapi lah cukup membanding seperti kawal pemilu ya, seperti yang lain. Banyak yang kemudian mereka membuat data-data seperti itu juga begitu kan. Tapi kita itu berasumsi dari KPU sebenarnya ya. KPU itu ya kalau memang sekarang kan masih menjadi spekulasi ya, terhubung ke Singapura lah, terhubung ke ini dan itu dan sebagainya. Itu membuat masyarakat itu ragu di situ. Membuat masyarakat ragu, membuat masyarakat tidak percaya terhadap KPU-nya ya, kepada sistemnya itu pada hari ini. Jadi saya pribadi ya menganggap bahwa siapapun yang menang silahkan begitu. Tapi demokrasi kita jangan dicidrai dengan hal-hal nuansa yang tidak baik. Itu kan sebenarnya hati-hati loh begitu kan. Benar-benar hati-hati di situ. Maka kami pribadi kawal ini semua. Hati-hati. Kawal ini semua. Kalau semuanya dikawal dengan yang baik, bukan tidak mungkin begitu kan ya, akan terjadi 2 putaran. Karena Anies Baswedan di berbagai wilayah juga menang begitu kan. Tapi di Jawa Timur itu kalau saya amati begitu kemenangan itu insya Allah begitu kan ya. Karena di Jawa Timur itu menurut data-data yang ada memang Anies Baswedan selisihnya hanya 2 juta kalau nggak salah begitu kan. 2 juta apa 3 juta begitu kan. Itu cukup menjadi dominan begitu kan. Sama aja dengan dengan memilih di Aceh begitu. Di Aceh itu sekitaran 3 juta kalau nggak salah begitu kan ya. Jadi cukuplah imbang. Di Jawa Tengah seandainya Pak Ganjar imbang, wah ini menarik di situ begitu kan ya. Tapi nampaknya Pak Ganjar sudah anjlok. Di Jawa Barat ya cukup menjadi imbang kalau menurut data-data yang ada selama ini. Kita lihat saja di Jawa Barat misalnya. Jawa Barat Anies Baswedan itu 46 begitu, 46.000, terus kemudian paslon kedua 46.000, paslon 01 13.000. Itu artinya ya kurang lebih dari 7 jutaan begitu kan. 700 ribuan begitu kan ya. 700 ribuan begitu kan. Tapi kita lihat saja karena masih data-data masih belum masuk semua di situ begitu. Kalau sudah masuk semua kita tunggu saja bagaimana nanti begitu kan ya. Karena ini tidak bisa diupload orang. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.